Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hartanti dengan NIM 1202724 dari Prodi Kimia TPB 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester PKS 2, yaitu dengan membuat dua program kimia dan program biologi. Pada program kimia, saya akan membantu untuk menentukan konsentrasi larutan, yaitu molaritas dan molalitas. Kemudian pada bidang biologi, saya akan membuat program tentang jenis-jenis makhluk hidup beserta pengertiannya. Latar belakang saya memilih dua program ini karena dalam dua program ini sudah terdapat arai, percabangan, dan perulangan seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah PKS 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya, yaitu dengan outputan, saya akan membantu Anda dalam bidang studi kimia, kemudian kita outputkan rumus konsentrasi larutan, kemudian kita outputkan lagi, ini merupakan keterangan dari mol zat terlarut, terus massa pelarut, volume, massa zat terlarut, nah semuanya ini, dan MR. Kemudian kita pilih declare, nah di declare ini kita menggunakan tipe real dan menggunakan variabel I, pilihan, molar, N, V, G, MR, molal, dan P. Kemudian setelah itu kita memilih declare lagi dengan tipe integer, kemudian variabel namanya rumus. Nah, di sini kita menggunakan array dan saya memilih size array-nya 10. Kemudian di sini kita menggunakan while. Menggunakan perulangan while. Nah, kita outputkan untuk space. Nah, di sini kita mengoutputkan pilihan yang akan kita cari nanti. Apakah molaritas atau molalitas. Nah, kita inputkan pilihan. Nah, di inputkan pilihan ini, nanti kita jika pilih satu akan keluarnya hasil molaritas, dan jika kita pilih dua akan keluar hasil molalitas. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if. Ini merupakan percabangan bersarang ya. Nah, percabangan if. Nah, pilihan satu. Jika pilihan satu, kemudian kita outputkan apakah Anda ingin memasukkan nilai. Terlalu jika ya, maka pilih satu. Nah, di inputan ini jika ya, pilih satu, dan jika tidak, pilih dua. Kemudian kita if-kan lagi pilihan ke satunya dengan masukkan nilai N, kemudian inputkan nilainya, kemudian outputkan nilai V, inputkan nilai V, kemudian ini merupakan rumus molarnya, yaitu N per V atau mol zat larut, kemudian volume dibagi volume, N dibagi V. Kemudian akan keluar atau outputan itu hasil besar nilai molaritas zat tersebut, dan ini merupakan mol per liter, ini merupakan satuannya. Kemudian di sini kita menggunakan if lagi untuk pilihan kedua, yaitu memasukkan nilai G, menginputkan nilai G, memasukkan nilai MR, menginputkan nilai MR, kemudian mengoutputkan nilai V,
inputkan nilai V, kemudian ini merupakan rumus dari molar jika tidak menggunakan mol. Jika tidak diketahui molnya, yaitu gram dibagi mr dikali 1000 dibagi V. Kemudian ada pilihan kedua. Nih, pilihan kedua nih, di sini ada pilihan keduanya. Pilihan kedua, if, kita menggunakan if, kemudian outputan pilihan ya atau tidaknya untuk mengetahui memasukkan nilai. Nah, input ini nanti kita pilih 1 atau 2-nya. Kemudian kita menggunakan if lagi untuk memasukkan nilai, kemudian menginputkan nilai N, mengoutputkan nilai P. Di sini molaritas menggunakan P ya. Molalitas menggunakan P, kemudian menginputkan nilai P, terus kita menggunakan rumus molar yaitu N dibagi P. Kemudian ini outputan yaitu nanti hasil yang kita peroleh nanti. Kemudian di sini ada if lagi untuk pilihan keduanya, yaitu masukkan nilai G, output ya, outputannya masukkan nilai G, kemudian input nilai G, kemudian masukkan nilai MR, kemudian input nilai MR, masukkan nilai P, kemudian menginputkan nilai P, nah terus kemudian kita ini rumus molarnya, yaitu jika tidak diketahui molnya, gram per bagi P. Nah, outputannya ini nanti keluaran hasil dari besar nilai molalitas zat, dan ini merupakan satuannya, gitaran. Nih, pilih yang nih keluarannya. Saya akan membantu Anda dalam bidang studi kimia. Nah, rumus konsentrasi larutan, keterangan rumusnya di sini. Kemudian pilih yang Anda akan cari ya. Ketika kita mau mencari molaritas, kita pilih angka 1, kemudian kita pilih angka 1 untuk melanjutkannya itu ya. Kemudian kita masukkan nilai N, umpamanya 4. Kita masukkan nilai V yaitu 1000. Nah, maka dihasilkan besar molaritas zatnya 0, akan mencari nilai molaritas, kita pilih 2. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita masukkan nilai N-nya yaitu 4. Kemudian kita nilai P-nya 100. Nah, di sini dihasilkan besar molaritas zat adalah 0,04 mol per kg. Kemudian di sini plus-plusnya. Nah, di sini include Astra using namespace std, yaitu merupakan ya. Kemudian kita integer, kemudian kita outkan. Saya akan membantu dalam bidang studi rumus konsentrasi larutan, dan ini keterangan rumusnya kita outkan semua. Kemudian kita menggunakan double di sini merupakan itu tuh sama kayak float ya, berguna untuk menyimpan nilai dalam memori yang bersifat pecahan atau real. Kemudian kita integerkan rumus di sini.
Nah, di sini kita menggunakan arraynya bersize 10. Saya memilih size 10. Kemudian pilihan sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan while atau perulangan jika kondisi terpenuhi. Nah, di sini kita see out kan, ini untuk spesial, kemudian kita see out kan pilihan yang akan Anda cari. Jika kita milih nomor 1, molaritas, jika kita pilih nomor 2, molalitas. Ini NDL ini untuk berganti garis ya. Kemudian kita kan pilih untuk kita melakukan. Kemudian kita menggunakan if atau perjabangan. Ini merupakan penjabangan seperti sekarang ya. Nah, jika kita pilih satu, if-nya pilihan satu, yang kita see out-kan yaitu apakah Anda ingin memasukkan nilai moljat tersebut, see out-kan iya, dan see out-kan tidak juga. Kemudian kita sin pilihan. Nah, di sini di sin pilihan ini, jika kita menuliskan angka 1, maka yang keluar akan ya, dan yang 2 tidak. Kemudian kita if-kan lagi pilihan 1, yaitu memasukkan nilai N, kemudian kita in-kan nilai N, kemudian out-kan masukkan nilai V, kemudian kita in-kan V, kemudian ini merupakan, molar ini merupakan rumusnya, yaitu N dibagi V. Kemudian kita out kan, nanti di out ini akan keluar hasilnya. Kemudian kita else. Untuk pilihan yang kedua, kita menggunakan if juga percabangan. Kita out kan masukkan nilai G, in kan nilai G, out kan masukkan nilai MR, in kan nilai MR, out kan masukkan nilai V, sin V. Kemudian molar ini merupakan rumus molar, yaitu jika tidak diketahui moljatnya ya. Nah, itu gram per dibagi MR dikali 1000 dibagi V. Kemudian kita out kan, nanti out kan ini akan keluar hasil dari perhitungan kita. Kemudian else pilihan kedua. Di sini menggunakan percabangan lagi, yaitu percabangan if, merupakan percabangan bersarang. Nah, untuk pilihan 2 kita sama pilihan pertama tadi, yaitu kita out kan apakah Anda ingin memasukkan nilai moljat larut, kemudian out kan ya dan out kan tidak juga. Kemudian sin. Nah, di sin ini sin pilihannya itu pilih 1 jika ya, dan pilih 2 jika tidak. Kemudian kita if-kan lagi pilihan yang pertama, yaitu masukkan nilai N, out kan nilai N, in kan nilai N, out kan nilai P, in kan nilai P. Nah, ini merupakan rumusnya, rumus molar, yaitu kan pilihan kedua molaritas ya. Di sini N dibagi P rumusnya. Kemudian out hasil dari out-nya tadi. Kemudian kita else lagi. Kemudian if pilihan kedua, yaitu kita out kan masukkan nilai G, in kan G, kemudian out kan masukkan nilai MR, kemudian in kan MR, out kan nilai P, in kan P, terus kita molaritas. Ini rumus molaritas jika tidak diketahui molnya, yaitu gram dibagi MR dikali 1000 dibagi P. Kemudian nanti akan out-an hasilnya, yaitu besar molaritas adalah, nah nanti di sini akan diketahui nilainya, dan ini merupakan, ini KG maaf. Satuannya. Kita coba run.
Nah, di sini kita pilih satu. Nah, kemudian pilih satu lagi, kita memilih molaritas. Kita tulis nilai N-nya 4, kemudian nilai V-nya 1000. Nah, maka besar molaritas zat yaitu 0,004 mol per liter. Kemudian kita pilih yang kedua, yaitu molaritas. Kemudian kita pilih ya, kita masukkan nilai N 3, masukkan nilai P 10. Nah, maka besar molaritas zatnya yaitu 0,3 mol per kilo. Kemudian kita flowchart yang kedua ya. Nah, ini di bidang biologi. Nah, di sini kita deklarasikan string, tipenya string, jenis namanya itu jadi variabel namanya array, jenis. Nah, kita menggunakan array. Nah, saya memilih size-nya 6. Kemudian kita menggunakan integer pilih, kemudian menggunakan string ulang, menggunakan string ulang juga, string next juga. Kemudian output saya akan membantu di bidang studi biologi, outputan jenis-jenis makhluk hidup, kemudian kita outputkan klik next untuk melanjutkannya. Nah, di sini input next. Jadi nanti kita klik next maka akan keluar. Kemudian ini kita outputkan lagi. Pada pemrograman ini Anda akan mengetahui tentang jenis-jenis makhluk hidup beserta pengertiannya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan 2. Nah, di sini kita mengoutputkan jenis-jenis makhluk hidupnya, yaitu seperti uniseluler, multiseluler, eukaryotik, prokaryotik, heterotrof, dan autotrof. Kemudian kita outputkan pilihan 1-6, inputkan pilihan. Nah, di sini nanti kita menginputkan angka berapa dari 1-6 yang ingin kita ketahui. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if. Nah, di pilihan 1, nah, kita mengoutputkan uniseluler adalah, nah, nanti di outputan ini, maka ini pengertiannya ya, ini merupakan pengertian dari uniseluler, nanti akan keluar juga. Terus kita, jika kita menggunakan ada if lagi, pilihan kedua, yaitu multiseluler, atau output multiseluler, nah nanti akan keluar pengertian dari multiseluler tersebut. Dan di if ketiga itu kita ini mengkalkulkan pengertiannya. Nah, kita outputkan eukaryotik. Nah, ini merupakan pengertiannya. Kemudian kita if-kan lagi pilihan keempat, yaitu kita ini tulis pengertiannya, kemudian kita outputkan prokaryotik. Kemudian di 5 ini kita if-kan lagi pilihan kelima, yaitu kita ini pengertiannya, ini merupakan pengertiannya, kemudian ini outputkan heterotrof adalah untuk keluarannya. Kemudian ini pilihan ke-6, kemudian ini pengertiannya, kemudian kita outputkan autotrof adalah, kemudian ini jika kita false ya, maka pilihan kita menuliskan angka lebih dari 6, maka pilihannya tidak tersedia. Di sini kita menggunakan do while. Nah, di sini
jika kita ingin mengulanginya, kita tuliskan ya, nih ya, or ya, atau ini. Kemudian kita jika memilih tidak, maka output itu akan berakhir. Run. Nah, di sini klik next untuk melanjutkan. Kita tulis ketik next. Nah, di sini pada program ini akan mengetahui tentang jenis-jenis makhluk hidup beserta pengertiannya. Di sini merupakan jenisnya. Nah, kita ini ada outputan pilih 1 sampai 6. Kita inputkan 2 misal. Nah, maka keluar multiseluler adalah makhluk hidup beserta bersel banyak yang dilihat secara langsung gitu tuh. Terus kita tulis ya untuk kita mengulanginya. Nah, tuh akan kembali terulang. Nah, kita umpamanya pilih 4, nah akan keluar nih. Kemudian kalau kita pilih tidak, tuh, maka program akan berakhir. Dan kita ke C++ nya ya. Ini merupakan C++ dari bidang biologi tadi. Nah, di sini kita ada header, yaitu include earstrum using namespace. Nah, di sini kita menggunakan integer, yaitu deklarasi variabel integer. Kemudian kita menggunakan deklarasi variabelnya string, jenis, yaitu kita menggunakan arraynya 6. Kemudian kita menggunakan integer pilih, kemudian menggunakan string lagi untuk ulang. Dan kita cout-kan di sini. Saya akan membantu. Ini merupakan outputan. Ini semua ini merupakan outputan, yaitu semua ini. Dan kita menggunakan perulangan do, yaitu perulangan do merupakan ketika melakukan perulangan mesti belum diketahui jumlahnya, instruksi akan berjalan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Kemudian kita di sini merupakan cout semua ya. Ini biar berganti baris, kemudian kita cout-kan jenis-jenis makhluk hidup. Nih, dari 1 sampai 6, kemudian kita ganti baris lagi, kemudian kita cout-kan pilihan 1 sampai 6, kemudian kita in-kan pilih, kemudian kita cout-kan untuk berganti baris. Nah, di sini kita menggunakan if atau percabangan, dan menggunakan percabangan berulang ya. Ini if pilihan 1, nih, untuk memilih ini if pilihan 1, jika kita memilih 1 maka yang keluar akan uniseluler beserta pengertiannya. Kemudian kalau kita if-kan lagi, kalau pilihan 2 maka multiseluler yang keluar dan beserta pengertiannya. Ini jika kita if-kan lagi, jika pilihan 3 kita tulis angka 3, maka ini semua yang keluar adalah eukariotik beserta pengertiannya. Kemudian kalau kita if-nya angka 4, maka yang keluar adalah ini prokariotik beserta pengertiannya. Kemudian jika if 5, bila angka 5, maka yang keluar adalah heterotrof beserta pengertiannya. Ini jika yang kita pilih 6, maka yang keluar adalah autotrof beserta pengertiannya. Di sini kan kita menggunakan while. Nah, kita jika memilih angka lebih dari 6, maka pilihan tersebut tidak tersedia. Nah, kita cout-kan lagi apabila Anda ingin mengulangi program, maka ketik ya jika ingin mengulangi atau tidak untuk tidak mengulangi. Kita in-kan ulang. Di sini menggunakan while, ulang ini semua, dan
Jika tidak, maka program akan berakhir. Kita akan run. Nah, di sini kita klik next untuk kita melanjutkan programnya. Nah, di sini kita pilih 1 sampai 6. Misal kita pilih angka 1, maka yang keluar unisalurar beserta pengertiannya. Nah, jika ingin mengulangi, kita pilih ya. Nah, di sini keluar lagi. Kemudian kita coba pilih 3. Maka yang keluar eukariotik beserta pengertiannya. Jika kita tidak ingin mengulanginya, maka kita tulis tidak. Nah, maka program akan berakhir. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.